Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita belajar Undang-Undang Kesehatan, nah berikutnya kita akan berkenalan dengan mata pelajaran farmakognosi. Oke, kalau dilihat dari gambarnya, di sini ada tumbuh-tumbuhan ya, buah-buahan. Nah, pasti ada hubungannya sama itu. Sudah siap ya? Sama seperti di Undang-Undang Kesehatan, saya akan menjelaskan dulu materi-materi apa saja yang akan kalian dapatkan. Nah, kalau untuk yang tertulis di sini adalah materi-materi untuk semester 1 ya. Yang pertama ada pendahuluan farmakognosi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada bahasa Latin, kemudian ada simplicia, ada rizoma, radix, dan cortex. Kok aneh-aneh ya kata-katanya ya? Simplicia, rizoma, radixnya. Kita akan cari tahu lebih lanjut ya nanti. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Kita pemanasan saja ya hari ini tentang farmakognosi. Farmakognosi ternyata berasal dari kata atau kata-kata Yunani. Nah, berasal dari dua kata yang berbeda, yakni farmakon yang berarti obat dan gnosis yang artinya pengetahuan. Nah, secara holistik atau secara keseluruhan, farmakognosi ini diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang obat. Oke, jadi masih belum ada kata-kata tumbuhan, kata-kata alam seperti itu. Secara awalnya farmakognosi itu diartikan sebagai pengetahuan tentang obat. Oke, namun pada perkembangan berikutnya farmakognosi ini kemudian dispesifikasikan menjadi salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji-uji yang tersebut di sini ya, terus ada uji farmakodinamik, toksikologi, biofarmasetika. Nah, kita tidak fokus kepada uji-uji tersebut. Kita fokus pada kalimat-kalimat yang saya bold, yakni bagian-bagian tanaman atau hewan sebagai obat alami. Oke, sampai di situ dulu. Nah, pun juga kita lebih terfokus kepada tanaman dulu ya. Jadi yang hewan kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita fokus farmakognosi kali ini fokus terhadap tanaman-tanaman obat yang banyak digunakan dan banyak bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sejarah farmakognosi bagaimana sih? Kok bisa sampai muncul tanaman obat, kemudian kok bisa sampai muncul bunga ini dipakai untuk obat ini, kemudian daun ini dipakai untuk obat ini, kok bisa seperti itu? Kita awali mulai dari ini ya, bulatan yang paling atas. Pengetahuan manusia akan khasiat bahan alam bagi kesehatan. Ya pasti ini diawali oleh manusia-manusia terdahulu ya. Manusia-manusia yang hidup lebih dulu mungkin puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu yang kemudian mereka secara alamiah ya, istilahnya trial and error. Kalau dulu kan belum ada ini ya, mesin-mesin canggih yang bisa menganalisis, yang bisa meneliti, yang bisa menguji ini tumbuhannya pakai obat apa, mengandung apa, tentu saja belum bisa. Ya, belum bisa. Jadi orang-orang terdahulu itu turun-temurun lah istilahnya. Nah, kalau istilah istilah dalam kita itu adalah empirical atau secara empiris, ya. Secara empiris atau turun-temurun. Mereka lah nenek moyang yang terdahulu yang trial and error metodenya. Pasti metode dari orang yang pertama itu trial and error. Apakah ini bisa ya daun-daunnya dipakai obat ini? Atau mungkin penemuan secara tidak sengaja. Oh, ternyata habis makan ini badan langsung bisa seger misalnya, bisa memulihkan tenaga. Nah, akhirnya dipakailah obat tersebut untuk sebagai tonikum atau mengembalikan tenaga dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya obat-obat yang berasal dari tanaman obat itu penelitiannya kalau bisa dibilang itu jauh lebih lama ya, tapi tidak ada bukti secara tertulisnya. Jadi hanya secara empiris saja.
bertahun-tahun, beratusan tahun ini sudah dipakai memang sebagai obat suatu tanaman tersebut misalnya. Nah, sebenarnya penelitiannya lebih lama ya dibandingkan penelitian-penelitian obat modern, mungkin mencapai 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Mungkin tidak selama obat-obat dari bahan alam ya, tapi nyatanya saat ini obat-obat modern masih lebih digunakan ya karena memang efeknya terbukti lebih efektif ya, dan dari segi keamanan juga sudah diteliti. Oke, lanjut ke bulatan yang nomor 2, khususnya kita soroti di Indonesia. Jadi anak-anak di Indonesia ini kan daerah yang tropis ya, otomatis banyak sekali ditumbuhi beraneka macam tumbuhan. Nah, bahkan sampai ribuan ya, mungkin lebih dari ribuan ya, tumbuhan-tumbuhan. Yang mana tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia atau kekayaan keanekaragaman hayati kita itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Saya bilang banyak banget. Kenapa? Karena ya tidak ada sesuatu yang nggak ada manfaatnya ya, pasti ada manfaatnya. Terlebih lagi, saya lihat secara faktanya, tuh ya, ketika ini pengalaman pribadi ya, ketika saya hendak skripsi atau ujian akhir farmasi, ketika kuliah, itu kan saya mau ambil kimia farmasi. Nah, rencananya kimia farmasi ini mau saya teliti suatu zat kimia yang ada di satu tanaman obat. Itu susah banget cari tanaman obat yang belum diteliti. Bayangkan, di Indonesia yang beraneka ragam seperti ini, itu hampir ya mungkin berapa persen ya, saya tidak bisa mengatakan secara jumlahnya berapa persen sudah diteliti. Yang pasti sulit sekali mencari tanaman atau tumbuhan yang belum diteliti manfaatnya. Hampir semua yang ada di sekitar kita ternyata bermanfaat. Sampai daun mangga, daun jambu biji, rumput teki, ilalang. Kalau kalian minum, saya sebut merek enggak apa-apa ya. Kalau kalian minum adem sari, itu kan ada ininya ya, ada ekstraknya. Ekstrak ilalang ya, yang bisa membantu meringankan panas dalam. Nah, sebenarnya yang di sekitar kita yang remeh-temeh itu ternyata semuanya punya manfaat. Ya, semuanya. Tidak hanya tanaman toga yang mungkin kita kenal, seperti kunyit, jahe, kemudian kencur, temulawak. Itu ternyata tidak hanya itu. Ya, bahkan salah satu penelitian saya meneliti tentang benalu. Tahu benalu ya, tumbuhan parasit yang mana sebenarnya tumbuhannya tidak diinginkan ya. Benalu, saya teliti waktu itu benalu kelor, benalu pohon kelor. Ya, kalau kalian pernah lihat ada suatu pohon yang di sana ada 2 jenis daun yang berbeda. Nah, biasanya yang bukan daun asli dari pohon tersebut itulah benalu. Saya teliti benalu ini ada aktivitasnya nggak yang sama dengan aktivitas itu, khasiat yang sama nggak yang sama dengan pohon yang ditumpanginya, sampai seperti itu. Saking semuanya itu yang ada di sekitar kita itu ada manfaatnya. Mungkin beberapa tumbuhan yang kita anggap merugikan itu karena kita belum tahu saja manfaatnya itu apa. Oke? Keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat banyak sekali. Akhirnya, karena pengetahuan tentang bahan alam sudah mulai berkembang, mulailah ada yang membukukan di abad ke-19 ya. Bukunya namanya Materia Medica. Di sini mengulas tentang ya obat-obat ya, terutama dari bahan alam yang digunakan sebagai pengobatan. Ini buku pegangan dokter nih zaman dulu. Dokter dan apoteker itu pegangannya adalah Materia Medica. Nah, setelah mulai tambah pesat perkembangan dari bahan alam, penelitian tambah banyak, kemudian ya bahan alam sudah mulai trending atau tren ya pada masa itu. Akhirnya bahan alam dianggap perlu dalam dunia medis ya, sampai pada saat ini penggunaan tumbuhan obat di Indonesia itu jauh lebih meningkat ya. Mulai dari yang konvensional itu dalam artian
dia masih pakai alat sederhana, terus metodenya juga masih sederhana sekali, cuman direbus misalnya, atau cuman dikeringkan, cuman dioles, ditumbuk, dan lain sebagainya, sampai ke tahap obat tradisional yang naik kelas. Itu semuanya ada dalam bahasan kita farmakognosi. Oke, langsung kita lanjut. Di sini ada gambar berbagai macam bahan obat tradisional ya. Di sini ada daun, tuh. Ada biji-bijian, kemudian ada buah. Tuh. Mana yang buah? Ayo. Kemudian ada umbi-umbian, tuh bawang putih ya. Kemudian ada apa lagi ya? Di sini tidak terlihat ada. Oh, ada ini batang ya, kulit batang. Dan banyak sekali di sini yang menunjukkan bahwasanya kita itu kaya tuh ya. Bahan tradisional seperti ini masih banyak kita temui. Bahkan kalau kalian pernah pergi ke pasar tradisional, itu masih kita jumpai pedagang jamu tradisional yang masih mendisplay atau display itu dipajang ya. Bahan-bahan tradisionalnya itu di depan-depan. Ada juga tukang jamu keliling atau penjual jamu keliling yang mana sediaan tradisional ini atau bahan-bahan alam ini sudah diolah ya, sudah melalui pengolahan atau suatu metode, direbus dulu, kemudian disaring ya, baru dijual ke masyarakat. Nah, itu juga termasuk ke dalam obat tradisional, macam-macam sekali. Nah, selain daripada obat tradisional yang bentuknya semacam ini, masih istilahnya masih sederhana sekali, masih mentahan ya, ada juga yang mereka sudah naik kelas obatnya, tapi tetap bahannya merupakan bahan obat tradisional. Ini beberapa pasti kalian sudah pernah lihat ya. Oke, ini dia. Yang pertama, di pojok kiri atas ada yang warna kuning. Ya, saya yakin semuanya sudah pernah sudah pernah tahu, sudah pernah melihat iklannya mungkin ya. Salah satu mereknya, padahal kalau jenis obat ini dengan kandungan yang sama itu mereknya banyak ya. Salah satunya tolak angin, dibuat untuk obat herbal untuk masuk angin, tulisannya seperti itu. Nah, ini jelas banget ya, obat herbal. Berarti kandungan di dalamnya hampir semuanya adalah kandungan herbal atau dari tanaman. Lanjut ke bagian bawah, ada yang warna pink. Nah, itu biasanya para perempuan-perempuan ya, anak-anak perempuan yang mungkin lagi kedatangan tamu. Biasanya kalau beberapa ada yang mengalami dismenor atau kram perut ya, ada juga yang tidak. Nah, biasanya untuk mengatasi kram perut digunakan obat ini, namanya Feminak. Sebenarnya laki-laki juga boleh kok minum Feminak ya, tidak ada standar khusus harus perempuan yang minum, tidak. Secara general atau secara umum, kandungan di dalamnya ini untuk mengurangi kram perut ya, atau antispasmodik. Di sini juga analgesik juga ya, ada paracetamol. Di sini dikombinasikan antara bahan herbal dan bahan modern. Nih, kalau kita lihat di sini kandungannya ada paracetamol. Ini dari bahan modern ya, bahan obat modern, bukan tradisional, bukan herbal. Nah, yang di sampingnya adalah Hyoscyamine ekstrak atau ekstrak Hyoscyamine. Ekstrak dari tumbuhan Hyoscyamine. Itu digabungkan sama paracetamol. Ternyata efektif untuk mengatasi yang namanya kram perut atau biasa terjadi pada saat dismenor. Ya. Hebat kan ya? Ternyata udah naik kelas nih ekstrak Hyoscyamine. Kemudian ada diapet kapsul untuk mencret, ekstrak daun jambu biji, dan ada tulisannya di bawahnya kunyit. Oke, jadi daun jambu biji dan kunyit tidak dilalah langsung dibuat kapsul buat mencret ya, tapi pasti awalnya pengetahuan secara empiris. Oh, orang-orang dulu, nenek-nenek moyang, nenekku, kakekku, mbahku, ini penemunya diapet ya. Ternyata ini ya, pakai daun jambu biji aja buat BAB yang keterusan atau diare gitu ya. Itu bisa sembuh. Emang ada apanya sih? Nah, muncul pertanyaan itu ya. Kok
kok bisa, kenapa? Nah, itu diteliti lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, apa namanya, melalui beberapa proses uji dan lain sebagainya. Akhirnya diformulasikanlah sebuah sediaan yang namanya diapet. Oke? Kemudian ada laksing. Laksing ini terdiri dari ekstrak sena dan lidah buaya. Ini juga herbal banget. Kalau ini tidak ada, sama seperti diapet ya, tidak ada campuran bahan modernnya. Nah, kalau laksing ini kontra ya, atau efeknya kontradiksi dengan diapet. Kalau diapet untuk mencret ya, untuk menghentikan buang air besar. Nah, kalau laksing ini untuk melancarkan buang air besar ya. Yang menderita konstipasi, nah maka bisa memakai laksing ya, supaya bisa melakukan buang air besar. Nah, terakhir ini ada spasminal. Spasminal ini kita lihat ada metampiron. Metampiron itu adalah, kalau bahasa warungnya itu antalgin ya. Metampiron dia diketemukan sama papaverin dan ekstrak beladon. Nah, ini udah herbal ya, herbal dan modern dijadikan satu, ternyata ketemulah spasminal. Fungsinya hampir mirip sama Feminak, dia mengatasi kram perut. Namanya spasminal, ternyata fungsinya adalah antispasmodik atau anti kejang otot ya. Jadi biar direlaksasikan ototnya, seperti itu. Ini masih baru pendahuluan, jadi kalian saya kenalkan ternyata obat tradisional itu tidak kalah trennya, tidak kalah hype-nya dengan obat-obat modern ya, tapi tetap ya untuk pengobatan kuratif biasanya masih diutamakan obat-obat modern ya. Tapi untuk obat-obat modern yang sudah dikombinasikan itu juga sudah bisa menjadi pilihan utama juga ya untuk mengatasi suatu penyakit. Nah, dari sini materi awal untuk pendahuluan farmakognosi ini saya sampaikan sedikit saja sebagai pembukaan supaya kalian ada terbukalah sedikit gambaran tentang farmakognosi itu apa sih, nanti kita ke depan akan belajar apa. Oke? Untuk selanjutnya kita akan bahas materi tentang bahasa Latin karena penting banget. Nih kalau kalian lihat di sini tidak ada yang namanya ditulis ekstrak sambiloto atau ditulis ekstrak mengkudu dan lain sebagainya ya. Walaupun di depannya ada tulisannya ya, tapi kalau untuk di komposisinya pasti biasanya ada yang pakai bahasa Latin. Pun juga kalau memakai bahasa daerah itu di masing-masing negara, jangankan di masing-masing negara ya, di masing-masing daerah itu mempunyai nama tumbuhan atau nama daerah yang berbeda-beda ya, apalagi dengan negara-negara yang berbeda. Nah, kenapa sih kok harus nyangkut negara-negara lain? Ya, kita global kalau pengetahuan ya, kita global kalau pengetahuan, kita bisa ambil dari mana saja ya. Oke, oleh karena itu kita perlu sekali memahami bahasa Latin karena bahasa baku untuk tanaman di seluruh dunia itu disatukan dengan bahasa Latin. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tulis di kolom komentar, atau kalau ada yang belum paham putar ulang videonya. Sampai di sini dulu materi farmakognosi pada hari ini. Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas putar ulang videonya atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.